Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Lazuardi. Saya mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Inaba. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas mata kuliah Filsafat Komunikasi. Ya, tugasnya hari ini itu adalah mengenai studi kasus konstruksi gender dalam media massa. Baik, studi kasusnya representasi gender dalam media massa mengenai dalam sudut pandang ontologi, epistemologi, kemudian aksiologi. Yang pertama adalah ontologi. Jadi media massa termasuk televisi, iklan, majalah, dan media online memiliki peran yang kuat dalam mempresentasikan dan memperkuat peran gender dalam masyarakat. Representasi gender mencangkup cara media menyajikan karakter, citra tubuh, peran gender dalam pekerjaan dan keluarga, serta norma-norma sosial terkait gender. Representasi ini bisa mencerminkan atau membentuk persepsi dan pandangan masyarakat tentang gender. Berikut adalah salah satu contoh representasi gender dalam media massa. Yang pertama ada salah satu contoh, yaitu media massa seringkali menggunakan stereotip gender yang sudah mapan, seperti pria yang aktif, kuat, agresif, sedangkan wanita dipandang sebagai lembut, pemalu, dan penolong. Hal ini dapat memperkuat norma-norma yang sempit dan membatasi peran-peran gender sebenarnya lebih yang beragam kayak gitu, yang sebenarnya seharusnya beragam. Lanjut mengenai dari epistemologi ya, pengetahuan tentang gender melalui media sosial. Manusia sebenarnya memperoleh pengetahuan tentang gender melalui media massa melalui beberapa cara. Yang pertama ini ada observasi langsung. Penonton dapat mengamati dan menafsirkan representasi gender yang ada dalam program televisi, film, dan iklan yang mereka saksikan. Kemudian melalui intimasi. Jadi media massa dapat mempengaruhi perilaku dengan memberikan contoh tentang bagaimana peran gender tertentu seharusnya dimainkan gitu. Penonton mungkin meniru pola perilaku ini baik sadar maupun tidak sadar. Selanjutnya yang ketiga adalah melalui pembentukan opini. Dari berita dan opini yang disampaikan melalui media massa itu dapat mempengaruhi cara pandang masyarakat tentang isu-isu gender tertentu. Selanjutnya melalui penyaringan informasi. Manusia mungkin menafsirkan dan memproses informasi yang diberikan oleh media massa berdasarkan pemahaman dan pengalaman pribadi mereka. Ini dapat membentuk pandangan mereka tentang gender. Baik, selanjutnya dari aksiologis. Nah, implikasi etis representasi gender yang bias dan media massa. Representasi gender yang bias dalam media massa dapat memiliki beberapa implikasi etis, termasuk 1. Diskriminasi dan stereotip. Ini representasi yang memperkuat stereotip gender dapat menyebabkan diskriminasi dan membatas kesempatan bagi individu berdasarkan jenis kelamin mereka. Yang kedua adalah pencitraan tubuh yang tidak sehat. Nah, standar kecantikan yang tidak realistis yang dipromosikan oleh media massa dapat menyebabkan gangguan citra tubuh dan gangguan makan, khususnya pada wanita muda. Yang ketiga adalah pemaknaan sosial tentang gender. Jadi media massa dapat membentuk persepsi masyarakat tentang peran gender yang kaku seperti itu, yang membatasi kemampuan individu untuk mengembangkan identitas gender yang beragam. Selanjutnya yang terakhir adalah pengaruh pada anak-anak. Representasi gender yang bias dapat mempengaruhi persepsi anak-anak tentang gender dan membentuk pola perilaku mereka sejak usia dini. Upaya mengatasi representasi gender yang bias dan meningkatkan kesadaran isu gender. Untuk mengatasi representasi gender yang bias dalam media massa, berikut ada beberapa langkah yang dapat diambil sebenarnya. Yang pertama ini adalah pelatihan dan kesadaran.
Ini melibatkan produsen media, penulis, dan pihak terlibat lainnya dalam pelatihan tentang kesadaran gender dan melihat dampaknya pada representasi yang lebih inklusif dan beragam. Selanjutnya ada caranya dengan peningkatan keterwakilan. Sebenarnya ini mendorong keterwakilan yang lebih merata dan beragam dalam industri media, baik di depan layar maupun di belakang layar, sehingga sebenarnya cerita dan perspektif gender yang lebih beragam dapat diwakili. Selanjutnya dengan cara mendorong standar kecantikan yang positif, memperkuat standar kecantikan yang positif dan realistis, serta mendorong representasi tubuh yang lebih beragam. Selanjutnya ada dengan cara pengawasan konten. Nah, ini penting ya, mengawasi konten media untuk menghindari representasi gender yang merugikan dan mengkontribusi pada stereotip dan diskriminasi gender. Selanjutnya ada cara dengan cara pendidikan gender, memasukkan pendidikan tentang isu gender ke dalam kurikulum sekolah. Ini juga sangat penting ya bagi anak-anak, supaya anak-anak bisa memahami peran gender yang beragam dan menyadari pentingnya kesetaraan gender. Yang terakhir ada dengan caranya yang pasti adalah partisipasi masyarakat. Mendorong partisipasi masyarakat itu mudah sulit, namun dalam membentuk narasi dan perspektif gender melalui media massa itu sangat penting, karena memang ujung tombak dari pelaksanaan juga tetap pada masyarakat. Nah, untuk kesimpulannya, media massa memiliki kekuatan besar dalam merepresentasikan dan memperkuat peran gender dalam masyarakat. Representasi gender yang bias dapat menyebabkan ketidakadilan, diskriminasi, dan masalah kesehatan mental. Namun upaya-upaya untuk mengatasi representasi yang bias dan meningkatkan kesadaran akan isu gender dapat membantu menciptakan lingkungan media yang lebih inklusif dan adil. Baik, cukup sekian dari saya. Berikut adalah presentasi mengenai tugas dari mata kuliah Filsafat Komunikasi dengan studi kasus konstruksi gender dalam media massa. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.